Molen TV. F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis supersonik segala cuaca yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan superioritas udara dalam pertarungan di langit. Pesawat ini dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, dan pertama kali terbang pada Juli tahun 1972. F-15S Strike Eagle adalah variannya yang merupakan pesawat tempur serang yang mulai dipakai pada tahun 1989. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk tetap menggunakan F-15 sampai tahun 2025. Dengan tujuan untuk melakukan penggantian pesawat F-4 Phantoms, AUAS mengeluarkan kebutuhan pesawat baru dengan jenis pesawat tempur superioritas udara jarak jauh pada 1965. Performa yang dibutuhkan adalah kemampuan udara ke udara visual, kemampuan dogfight, jarak dekat, mesin kembar, meriam internal, mempunyai jarak jangkau yang jauh sehingga dapat ke Eropa tanpa proses pengisian bahan bakar, dan kecepatan maksimum hingga 2.5 Mach. McDonnell Douglas dipilih dari rivalnya North American and Fairchild Republic untuk memproduksi pesawat yang kemudian dikenal dengan F-15 Eagle. McDonnell Douglas menggunakan sistem aerodinamik yang memberikan F-15 sayap yang besar, lebar sehingga pesawat mempunyai agilitas baik untuk pesawat sebesar F-15. Akan tetapi, masalah buffet and flutter transonic yang terjadi pada penerbangan tes awal sehingga membutuhkan rem udara yang lebih besar, memotong trailing edges pada ujung sayap dan menambah notched ductus pada ekor pesawat. Penambahan inlet adjustable kompresi eksternal dan penggunaan titanium pada skala besar membuat F-15 dapat mencapai kecepatan 2.5 Mach pada altitude tinggi, tetapi kecepatannya hanya terbatas sampai 1.78 Mach ketika dipersenjatai. Desain kokpit revolusioner milik F-15 menghasilkan visibilitas bagus dengan menempatkan pilot di bawah atap kanopi besar dan penggunaan hands-on throttle and stick (HOTAS) menempatkan semua kontrol vital pesawat dekat dengan tangan pilot. Walaupun AUAS sebenarnya memesan 730 pesawat F-15A tempat duduk tunggal dan F-15B tempat duduk dua untuk trainer, hanya 410 saja yang telah dibuat, sebelum produksi diubah menjadi model F-15CD yang lebih baik. Pesawat model CD ini mempunyai sebuah receiver peringatan radar baru, update software dan tangki bahan bakar konformal sepanjang samping inlet mesin yang meningkatkan kapasitas bahan bakar tanpa mengganggu kapasitas senjata. Model F-15CD juga mempunyai mesin F-100-220 yang lebih bertenaga ditambah dengan radar APG-70 yang lebih cepat dengan resolusi yang lebih baik dan memori yang lebih besar dibanding dengan radar terdahulu, APG-63. Model F-15AB dan F-15CD juga di-upgrade mengikuti ambisi Mid-Service Improvement Program (MSIP) dengan mengupgrade radar, sistem avionik, dan mengganti komputer analog dengan prosesor pusat digital. Selain itu, dengan penambahan layar display senjata, meningkatkan countermeasures internal dan penambahan kompatibilitas dengan M120 AMRAAM. Pesawat F-15AC mulai digantikan dengan F-22 pada sekitar 2010 dan pesawat yang tidak diganti akan diubah untuk digunakan sebagai pesawat kejut pertahanan udara. Pada Perang Korea, pesawat tempur Amerika Serikat yang dapat mengalahkan pesawat tempur MiG-15 Soviet hanya F-86 Sabre. Kemudian pada tahun 1965, komunitas pesawat tempur dikejutkan dengan hancurnya pesawat-pesawat modern F-105 Thunderchief oleh MiG-17 era pasca Perang Korea, pada Perang Vietnam. Intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat kemudian mengetahui bahwa Uni Soviet sedang dalam tahap mengembangkan pesawat tempur yang lebih besar, yang dinamakan MiG-25. Pada Perang Vietnam, pesawat yang memiliki persenjataan, jarak jangkau, dan kelincahan yang cukup untuk mengalahkan pesawat tempur buatan Soviet hanyalah F-4 Phantom II. Namun, pesawat ini masih memiliki banyak kelemahan. Angkatan Udara AS membutuhkan pesawat yang lebih baik dari F-4 Phantom. Setelah menolak program VFX Angkatan Laut AS, yang akhirnya menghasilkan F-14 Tomcat, Angkatan Udara AS membuat program mereka sendiri, yaitu FX Fighter Experimental, dengan spesifikasi untuk pesawat tempur superioritas udara yang relatif ringan. 3 perusahaan menyerahkan proposal, yaitu Fairchild Republic, North American Rockwell, dan McDonnell Douglas.
Angkatan Udara AS mengumumkan bahwa mereka telah memilih McDonnell Douglas pada tanggal 23 Desember tahun 1969. Desain yang terpilih menggunakan sayap ekor ganda mirip dengan F-14, namun tidak menggunakan sayap lipat. Versi paling pertamanya, yang diberikan nama F-15A untuk varian kursi tunggal dan F-15B untuk varian berkursi ganda, digerakkan oleh mesin yang baru, Pratt & Whitney F-100, yang dapat mencapai perbandingan dorongan dengan berat rasio 1:1. Meriam tanpa selongsong 25 mm Ford Philco GAU-7 yang awalnya dikembangkan untuk pesawat ini dibatalkan karena menemui masalah pengembangan, dan digantikan meriam M61 Vulcan standar. F-15 juga melanjutkan pemakaian 4 rudal Sparrow, sama seperti Phantom. Sayap tetap F-15 terpasang pada badan pesawat yang dibuat lebar dan datar, yang membantu sayap memberikan dorongan ke atas. Pengembangan F-15E Strike Eagle juga akhirnya menghasilkan pesawat untuk menggantikan F-111 Arfak. Namun, perdebatan di dalam tubuh Angkatan Udara Amerika Serikat mengenai F-15 yang terlalu besar sebagai pesawat tempur superioritas udara, dan dinilai terlalu mahal untuk diproduksi secara menyeluruh menggantikan F-4 dan H-7 mengakibatkan dimulainya program Lightweight Fighter pesawat tempur ringan, yang akhirnya akan menghasilkan pesawat tempur ringan F-16 Fighting Falcon dan pesawat tempur menengah FA-18 Hornet.